Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks to Allah Subhanahu wa Taala for giving us the good time today. First of all, I would like to say welcome to everyone for attending our practitioners lecture series 5, writing to subject, with the title Improving Narrative Writing Skills as the Basis of Writing for Media. Our speaker today is Bapak Made Mastianta Nadera SSMSc M.Sc. He is also a PhD candidate from University of Nottingham, England. Thank you for joining our event today, Pak Made. We really appreciate it. Many thanks for allowing me this opportunity. Okay. So for the audience today, uh, there are all of the audience today are the second semester students of English Department of Polytechnic Negeri Padang. So we have 3 classes, A, B, and C. And then also there are Miss Betty, Miss Novi, and Miss Fitri joining us today as the writing 2 lecturers, and also me myself. So before we come to our main session, which is lecture presented by Pak Made, I will read the short CV of Pak Made first. Maybe I will share screen short CV from Pak Made, yes. So Pak Made Mastianta Nadera right now living in England because he's still pursuing his PhD in the University of Nottingham. And then he also worked as a lecturer in Faculty of Communication, Universitas Budi Luhur Jakarta from 2011 until present, and also one of the instructor at LBI University of Indonesia, Jakarta, from 2010 until now. And then he is also the ex-managing editor for special project for Indonesia Tatler, PT Daya Komunikasi Mandiri Jakarta, from 2009 until 2010, and also editor at Indonesia Tatler. So that is the monthly English magazine from 2006 until 2009. And also his qualification, he graduated from University of Indonesia for his bachelor degree in English literature, and also there were several short courses I read here in Japan and also in Berlin, Germany, and also master degree. He did his master degree in University University of Indonesia, and also master degree in sociology in University of Bristol. And right now, from 2019 until today, he is a PhD candidate for social marketing at the Nottingham University Business School. Okay, I think that's all for the short view from Pak Made. And let's continue to our main session. Pak Made here will have around 45 minutes to present his lecture, and then followed by question and answer session. And for the students, guys, you can give question by asking directly to Pak Made later, or by writing the question in chat box. Okay, so okay, Pak Made, time is yours now. Okay, many thanks, Ibu Desi, for that wonderful introduction. I wish that we are not in this kind of setting, because I really want to, have an interaction. But since we are in this kind of condition, and it's very different, the interaction between lecturers and
and participants. But I hope that today's presentation will be very useful for all of you who are participating today. So I'm going to share the screen, and could you, because it says here host disabled participants screen sharing. So do you think you could fix that? Or if you want to present the paper that I've given before. Oh yeah, I've okay. changed something. Okay. I've changed it. So can you change the setting Yes. so I could, Can you share now, Pak Mande? okay, I'll try. Yeah, okay. So, yeah. So I have to, yeah, so I could just see this. Okay, so you can see all the setting, right? Building your skills, writing for the media. Yeah, Yes. is that clear? Yes. Okay, and my Yes. voice is the connection is good, right? So Okay. boy, I can start right away. Yeah. Okay, I'll start with the first, the online of the presentation. First, I will give you a little bit of an introduction on what actually are the objectives of building your skills in writing for the media. We have to understand that writing for the media is quite a skill, and it's quite a specific skill that probably is not the same as writing for other medium. So students should understand that the value and objectives and everything that it's related to writing for the media. And then I would go to what we call news thinking, which is basically understanding values and priorities of your media. And then I'll move on to news gathering, how you actually collect ideas for your writing, and then writing it, and then editing it. So it's all the whole process that is very important when you are writing for the media. And I would also talk a little bit on building the skills, improving language proficiency as the core, and then what you can actually do before you probably actually engage or work in a company or in a media company. So should I present it entirely in English, or do you think I could add something in Indonesian if Yeah. necessary? Yeah, I think you can add something in the, if necessary, if you can mix Miss a little the bit ya. the Oke, jadi language. Yes. presentasi hari ini saya akan mulai dengan objektif, ya, tujuan mengapa kita harus bisa membangun skills atau meningkatkan skills dalam menulis untuk media. Dan saya akan awali dengan news thinking, bagaimana kita memahami media kita sendiri sehingga nanti targetnya itu akan tercapai, apa message atau pesan yang kita sampaikan itu tercapai. Kemudian saya juga akan berbicara tentang news gathering, jadi proses yang dilakukan mulai dari pengumpulan ide sebelum kita menulis, dari mana saja ide itu bisa berasal gitu ya, dan proses-proses mulai dari menulis dan editing, dan beberapa tips-tips mengenai bagaimana meningkatkan kemampuan menulis dan bagaimana memanfaatkan skill atau kemampuan menulis itu sebagai suatu investment gitu, suatu bekal di masa depan, sehingga nanti peserta atau mahasiswa yang nanti akan bekerja itu bisa memanfaatkan itu sehingga bisa bermanfaat lah apa yang dipelajari atau skills yang dibangun selama ini, karena writing skills is always about building the skills and making improvement and scoring progress. Okay, I'll start with the objectives: improving writing skills as an asset. Nowadays, we know that writing skills is an asset, which means that you could sort of leverage it, and you should be able to leverage it, and sort of should be able to say, you make your living, you work and you get paid for that. So it's one part of it that's a very necessary skills. Now we have writing skills that it's needed across the board, from education to workplaces. Jadi kemampuan menulis itu sangat penting gitu ya, bukan saja untuk pekerjaan tetapi juga selama masa studi gitu kan, karena pendidikan itu juga biasanya dievaluasi dengan kemampuan menulis atau diukur dengan kemampuan menulis.
And then written communication is something that can be learned rather than talent. So it's basically your hard work. It's more necessary than actually the talent. So I don't think somebody's born with the talent to write, but it's something that you need to work hard on. You know, you have to do lots of exercise before you can actually call yourself a writer. Ya, jadi menulis dan mengkomunikasikan sesuatu dalam tulisan itu adalah sesuatu yang bisa dilatih dan bukan hanya bakat. Ya. So it's something that you could actually work on. And then we have to remember that English is not for most of us, English is not our mother tongue. So it's not our first language. It could be the second, the third, or foreign language. So it needs lots of exercise. You need a lot of exercise to do that. Everybody needs a lot of exercise to do this. So there's no cutting corner. There's no shortcut, but it's basically hard work. Now, I was asked to talk about particularly what they call narrative writing skills. But then I'm not going to be very, how should I say it, focusing on narrative skills or narratives essay or as a format. But when you practice your skills, basically what you write is not going to be one single type, but it's basically going to be mixed. That if you make a reportage, a news, or a biography of someone, a celebrity, or cabinet ministers, basically it's not going to be narrative as you know it. It's not always chronological, but it could be a mix of all this, a mix of all the type of formats of essays that you learn. You will have an argumentative at one part, to add a little bit about that, add an opinion. You are a little bit persuasive in some parts, and then you can talk about the life of the person that you interviewed in some sort of 1 or 2 paragraph, which is strictly as a narrative. So this is just to make you aware that in practice, sometimes all of those types could be rolled into one. Jadi kadang-kadang dalam kuliah mungkin dipisah karena skillnya yang dibutuhkan dipisah, ada naratif, ada persuasif, ada argumentatif ya. Tapi dalam kenyataan nanti biasanya seringkali digabung kalau untuk menjadi suatu artikel. Nah, beberapa elemen-elemen itu nanti digabungkan atau beberapa jenis itu digabungkan menjadi satu. So that's why it doesn't mean that it's not important, but all the skills that you are currently built with the help of your lecturers, these are all very important. But you have to know that in the end, sometimes it's all rolled into one. Ya, mungkin kalau di mata kuliah kan dipisah, tapi nanti kalau dalam prakteknya kadang-kadang ya sedikit ada naratif di sini, sedikit bagian dari argumentatif, persuasif, seperti demikian. Ya. Now, the narrative writing skill could be found in different formats. What I mean narrative here, just like what I said, it's not only chronological, sequential in nature. You could apply that in individual of company profiles. So you will be, when you are out there, you graduated, there are thousands of opportunities, and it's not only in media, but it's also for working for, in the companies. Now, I have experience working across, business. Like I once worked for a company, and I was the one who actually write letters to our clients, even it's saying thank you, or we are advertising our program. Jadi saya juga punya pengalaman bekerja di sebuah perusahaan IT sekitar 20 tahun yang lalu, dan tugasnya adalah membuat surat kepada klien, membuat program perkenalan, program apa yang kita lakukan untuk mengedukasi customers. So your writing skills could be applied in lots of different things. It's not only in the media, as in media you know it, but in other different companies. And the fact that companies are now recognizing it as an important skill is very important, ya. Karena perusahaan sekarang itu sadar pentingnya bahasa untuk menunjukkan kualitas perusahaan itu. Saya kira sejak 20 tahun terakhir itu sangat bagus. Biasanya perusahaan itu menggunakan tenaga bukan orang dalam, ya artinya staff yang lain gitu, probably an IT staff, and then tasked with writing something, not
basically someone who's recruited to do that, but someone who's recruited to do something else. Ya, biasanya perusahaan itu kan dia mempekerjakan orang lain yang bukan bidangnya menulis gitu loh. Jadi disuruh saja untuk tugas, tapi kualitasnya ya karena mereka tidak hire. Tapi sekarang perusahaan sudah sadar bahwa ada posisi-posisi yang harus diberikan untuk orang yang pendidikannya memang untuk menulis gitu. So it's your opportunity. So it's your opportunity to improve your skill because there are many opportunities for you. Jadi banyak kesempatan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk kuliah, belajar, menulis itu karena nanti akan sangat berguna ya. Now, but nowadays it's not only individual of company profiles in text, but nowadays you have visuals, you have short videos. Yeah, so company profile and short videos, I think it's now trendy because people probably don't have time to flip through a company profile, but they would see a short, like 5 minutes presentation about the company. So you also can apply that because basically it's a text. That's a text for the companies, all the sequences in the videos, but they have to just think about the sequences and all the technology that goes into creating a short video. And of course, well, you don't need to have necessarily have that skills, to edit videos because it's going to be someone else's job, right? Jadi mungkin dari divisi yang lain yang nanti akan memberikan bagaimana membuat video, but you're structuring the narrative that accompanies that video. It's going to be your job. It's going to be your responsibility. In my question, you could also write speeches and presentations. So probably your boss is welcoming delegates from other companies or dignitaries from other companies. So that kind of skills in writing a good speech is also necessary. I don't think even our president, even Obama, is very good. He's very good, when a very good presenter when he's giving a speech, but I believe he doesn't write his own speech. So he has a team of speech writer. So what he has to do is probably go through it a couple of minutes before he has to present. So there's another opportunity for you to be able to write speech and, to hone your skills to improve your writing ability. But this one is for speech is more persuasive and it could be covered in other occasion and other opportunities. You also have to write press releases for your company if you have a new product coming, if you have something that you need, if something, there's a crisis happening and then you need to show the chronological what's actually goes on. Because nowadays, probably if you work for a company, being tasked with all the PR, in the PR division where you have to reply to particular crisis, how do you manage this, the language and communication. So that's the kind of thing that you could also apply your skills. You have a press releases. This is actually what happened chronologically. Jadi sekarang mungkin banyak yang komplain terhadap pengiriman barang, yang barangnya rusak, dan kejadian-kejadian seperti itu. Dan saudara mungkin nanti kemampuan menulis press release sebenarnya apa yang terjadi, itu juga sangat penting untuk meyakinkan klien bahwa perusahaannya tidak melakukan katakanlah penipuan. In advertisement, leaflet and brochures, I think you were aware of that. How do you write this kind of materials? And also in travel writing. Nowadays, with the proliferation of blogs and vlogs, the ability to write your own experience into a very good narrative, it's appreciated. Jadi travel writing ini menjadi suatu genre baru yang membuka kesempatan banyak juga kepada para lulusan nanti untuk menjadi penulis perjalanan ya, travel writers yang baik gitu. Dan Indonesia kan sangat kaya dengan tujuan wisata, jadi pasti banyak yang bisa ditulis. So there are so many things that you can actually write as a travel writer. And I would like to emphasize here that that writing is just some sort of a creative process, but you could also build your knowledge on that, because I believe that writing is basically, or learning in university, it's the climb rather than the destination. You have to enjoy being in this sort of a education setting where you absorb lots of stuff from your lecturer, learns a lot
from them and then apply those skills when you work for a particular company. You need to find a joy in writing. Writing is something that is, you don't regard it as laborious, as boring, as a pressure, but more as something that you enjoy doing. Now, the first thing that you have to remember is this news thinking. I take this idea from a book published in Oxford University, India, which I cannot get. If I got the chance, I'll try to get the book, but it's published in Oxford, India. So this is the idea of news thinking. That's what the word has that he uses, which is basically the values and priorities of your media. Yeah. The first thing that we have to know is understanding the ecosystem of your media. Who are your target readers? Yeah. It is very important to understand the ecosystem of your media. What kind of media you are working for? My media, I work in a media called Indonesia Tetler, which is actually a lifestyle media. So my readers will be people who are into lifestyles. So I have to understand who I work with. I work with probably with some fashion designers when it comes to lifestyles in fashion. I have to work with some architects and their companies. I probably work with some painters if I have to write about their works or about their life, because these are the lifestyles that it's part of the sort of bread and butter of our job. So you have to understand that. Jadi kita harus memahami ekosistem dari media di mana kita beroperasi. Gitu. Siapa yang akan menjadi target, orang seperti apa yang kita targetkan sebagai pembaca, karena kita harus sadar bahwa pemahaman mereka tentang sesuatu itu harus sama dengan pemahaman kita terhadap sesuatu, karena hanya dengan kesamaan persepsi itulah kita bisa mengkomunikasikan gitu ya. Jadi kalau mereka tidak punya konsep-konsep tertentu, kita percuma saja kita menulis, mereka tidak akan paham. Seperti itu ya, mudahnya ya. And this also has something to do with the values and priorities of your media. For instance, choice of appropriate registers and style, which we call house style. Jadi dalam setiap majalah itu punya pakem, katakanlah begitu, punya aturan, punya kekhasan bahasanya sendiri. Ya. In bahasa Indonesia or Indonesian, if you know, I don't know whether majalah Tempo is still very popular. Tempo is actually one of the few magazines in Indonesia that actually has, it's very strong characteristic. Jadi majalah Tempo itu yang selama beberapa puluh tahun itu dia memang punya kekhasan bahasa Indonesia yang sangat tempo. Jadi istilahnya ini bahasa tempo, bahasanya sampai mereka bisa menciptakan ragam bahasa yang orang pasti tahu ini wartawan Tempo nih yang nulis, ini bahasa ragamnya bahasa wartawan Tempo. So you have to familiarize yourself with that. Basically, in a company where you work, if it's a media company, they'll give you sort of a guidebook. This is how you write. Yeah. So ada peraturan-peraturan mengenai register, cara memanggil narasumber, apakah selalu disebut Miss atau Mister atau hanya nama belakang atau nama depan, itu semua ada aturannya gitu deh. Then it's something that you need to familiarize yourself with, and you need to do exercise on that, and you have to be interested in that. Jadi kalau bekerja di suatu perusahaan yang media, kita harus senang dengan pekerjaannya gitu ya, senang dengan pekerjaannya dan itu akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yeah. And also we look at the values being promoted in my magazine where I used to work. What we promote is that the high achievers who has accomplished in life, and we love progress. We love positive outlook in life. Jadi majalah saya itu, tempat media saya itu mempromosikan orang-orang yang berhasil, kalau begitu, yang telah mencapai sesuatu yang besar di kehidupan mereka, memiliki peran yang besar di masyarakat, mendorong kemajuan, ya, sesuatu yang sangat positif ya. So it's all positive outlook in life. So you have to think that all the language that you use, all the adjectives that you use is something that helps support that idea gitu ya. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu kata-kata yang selalu positif, yang selalu membangun, selalu bukan memuji orang dalam artian seperti bagaimana ya, tapi memang menonjolkan bahwa orang ini memang pantas untuk ditampilkan di majalah kami gitu, katakanlah begitu ya.
Jadi ya memang bukan majalah gosip gitu yang kritis yang itu ya tidak, memang karena memang media kita identitasnya seperti itu. We have to also show respect for resource persons, siapapun yang kita interview, siapapun sumber berita kita, kita harus selalu maintain, menjaga hubungan baik. And you also need to maintain contact and networks of future reference, and you have to avoid burning bridges. Yes, dalam pekerjaan kan selalu ada nanti agak konflik dengan resource person, yang usahakan selalu menjaga hubungan baik karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan mereka lagi. Jadi so don't think like when you finish publishing udah nggak usah kenal orang ini lagi gitu ya, karena suatu kali kita akan butuh dia lagi gitu kan. So you need it. I think there's one famous stories. I think Pak Karni Ilyas itu kan sangat terkenal, dia bisa memiliki kontak yang sangat baik dan selalu menjaga hubungannya dengan orang yang pernah dia wawancara. So when he has this mungkin sekarang sudah tidak ada lagi ILC, the Indonesian Lawyers Club itu, so it's very easy for him to ask someone to go into that program. Jadi dia punya program, siapapun yang dia inginkan untuk masuk di program itu, dia dengan mudah dia bisa telepon karena dia selalu menjaga hubungan, selalu menelpon, selalu menjaga hubungan. Jadi suatu kali kita butuhkan, dia tinggal telepon dia, Bapak mau ke acara saya nanti debat nanti malam. Probably yeah, that's why he could always rally, or he could always have people that he wants to be on his program. Sesudah kita melihat visi dari media itu, kita melakukan yang namanya news gathering, building your idea banks. I always think creativity is more an asset. Jadi kreativitas itu memang aset karena you have to compete with so many people. Ya, ada berapa lulusan dari program studi yang sama di seluruh Indonesia gitu ya. So you have to compete, you have to show that you are better than the rest. So that way you have to nurture creativity and imagination. Harus selalu berpikir kreatif, harus selalu berbeda dari yang lain gitu ya. And then creativity comes from everywhere. Ya, jadi kreativitas itu could come from everywhere. You could use experience as asset. Pengalaman saudara itu bisa digunakan untuk aset kalau suatu kali menulis gitu ya. Pengalaman traveling, pengalaman networking, social osmosis, artinya pergaulan dengan kampus, mungkin ada sesuatu yang diungkapkan teman itu yang menarik, yang kemudian bisa menjadi suatu tulisan, atau bisa menjadi kutipan, atau bisa menjadi ide gitu ya. So everything is everything that happens to your life, you can leverage it, you can use it as an asset when you are writing. And then this is the other side of writing. Yeah, so this is how you use your experience as an asset. Dari traveling, networking, social osmosis, dan tentu saja harus dicatat begitu ya. Kalau you have an experience, write it down. So one way of building your skills as a writer is actually if you have an idea bank. You have a sort of story banks that comes from your experience. Jadi mungkin belajar menulis itu dari menulis diary setiap hari. It might sound a little bit girly, you know. I know that some boys can say, oh, diary is a little bit, but it's a very good exercise. If you could set like 30 minutes a day in the morning to write something that happens to you or that happened to you the day before. So that's a very good exercise to start your day. And then you also need reading as the activity to build your idea banks. That would help your language proficiency, metaphors, idiomatic expression. So that's how I work. Every time I say I watch television and then something comes up on screen or something I heard, so a saying, a metaphor, idiomatic expression. So I immediately write it down, even on a piece of paper, whatever I can grab my hands on, or I can get a pencil, everything. I write it down. So because you might lose it, you might forget that. Ya, jadi setiap kali kita mendengar suatu ungkapan baru yang kita tidak pahami, kita catat, kita cari. Sekarang dengan akses yang sangat mudah, kita tidak usah membeli kamus, jadi di online aja ada gitu kan. Yang penting ya memang harus ada akses gitu. And how do you store your idea bank? So you have to choose what works for you. Kalau kita sederhana, kita menggunakan shoe box. Jadi kita ada kotak sepatu gitu ya. Jadi kertas-kertas, kumpulan kertas kita sobekan yang kita sedang di bis, kita sedang naik kereta ya, ada tulisan kecil, ada kata kecil yang kita ingin tahu artinya, taruh saja di situ. Jadi lama-lama kita kan banyak itu punya tabungan kata-kata, tabungan ungkapan dalam bahasa Inggris, tabungan idiomatic expression. Atau kalau memang memiliki akses laptop yang baik atau
mobile phone yang baik ya sudah dicatat di situ gitu ya. Tapi usahakan jangan sampai itu hilang gitu kan. Kalau di komputernya rusak atau gimana nanti hilang semua catatannya. Jadi usahakan disimpan dalam tempat yang aman, katakanlah begitu. And you also need to cultivate your passions for a lot of things because you don't know what you are going to write when you work for the media. Jadi kalau kita bekerja di media, seringkali you have to be able to write everything. In my experience working as an editor in that magazine, I have to be able to write everything. Initially, I was assigned for a more serious one, like business reports, or I was in the business desk, more political, diplomatic corps, or something that's related to that. Ya, jadi saya awalnya di majalah itu mungkin lebih ditugaskan untuk meliput atau menulis berita bisnis, profil orang bisnis gitu ya, atau politik atau korps diplomatik. Jadi tempat saya bekerja itu is the one of the few magazine who have access to diplomatic corps. Jadi majalah saya itu memiliki akses ke para diplomat di Jakarta dan salah satu yang aksesnya paling bagus. Jadi bahkan untuk duta besar yang paling sulit, duta besar Amerika itu yang paling sulit untuk mendapatkan kesempatan wawancara masuk ke rumahnya, kita bisa punya akses ke situ because we are one of the top sort of publication that given or allowed to get into that top diplomats living in Jakarta ya. Jadi itu keuntungan kita seperti itu ya. Artinya apa? So you have to know lots of different things, but in addition to this, that's my passion. I like international relations. I like social life. But sometimes they ask me to write something that I've never experienced. Things like once I had to write something about horse race. Suatu kali saya harus meliput pacuan kuda gitu. So how do you do that? I mean, it's not something that you do in Jakarta. You have pacuan kuda in Pulau Mas, but it was like it's 1970s, tahun 70 udah nggak boleh lagi pacuan kuda. So where do you get that information? So that's your network. That's where network come. Ketika bertugas ya untungnya ada orang Australia yang memang sudah terbiasa meliput pacuan kuda, jadi kita harus kenal dia. Kita tanya ini gimana sih sebenarnya pacuan kuda, saya nggak ngerti. Dikasih bukletnya juga saya nggak paham gitu ya, karena itu kan ada yang pedigree. Jadi ini kuda ini ibunya siapa, bapaknya siapa gitu. Dan itu yang menunjukkan mereka saya mau taruhan sama kuda ini karena dia dari keturunannya ini bagus, ini menang terus gitu. So it's interesting how you build that kind of things ya. Sesuatu yang sama sekali kita tidak tahu. If you are not interested in music, learn something about music. So you know that when you are writing about that, what you write is a good one. Yeah. So jadi seperti itu. Jadi harus ada passion dan harus kenal juga. So my background is quite difficult from Indonesia Tetler. I come from a background of teachers. Jadi keluarga saya keluarga guru. Ketika saya bekerja di majalah itu majalah yang bukan majalah pendidikan. Jadi sesuatu yang baru. But you build passion into it. Usahakan untuk bisa mencintai pekerjaannya walaupun itu awalnya bukan merupakan latar belakang saya gitu ya. You have to build your own knowledge on the subject. You don't know when you are going to need it. Oke, kemudian news gathering kedua adalah doing your homework, research on the subject, know your subject, be passionate about what you are doing, working, and not the glamour side of the job. Kadang kita melihat misalnya wartawan itu meliput kelihatan mewah gitu kan, ya hebat, semua orang menonton. Tapi ada kerja keras di balik itu. So there's something hard work in that. But you have to do your homework. You research on the subject. You know your subject. I remember one story about one of my favorite poet, Pujangga Pak Sapardi Djoko Damono. One day someone came to his house not knowing who he is. Jadi lucu sekali itu wartawan atau mungkin mahasiswa datang ke rumahnya beliau Pak Sapardi terus duduk terus melihat-lihat dari kamarnya terus bertanya gini, "Oh, Bapak penyair ya? Bapak penulis ya?" So you can imagine Pak Sapardi gimana marahnya itu ya. Anda ke sini wawancara saya terus kemudian baru tahu saya itu penyair. Kamu dapat dari mana informasi? Ya tentu saja hanya suruh pulang dulu. Oh, baca lagi tentang saya nggak ingin buang-buang waktu. Something like that. So you have to research your subject. And you have interpersonal skills, and you need to have interviewing skills. Saya masih punya berapa lama lagi, kira-kira 15 menit. Masih, saya suka takutnya nanti kehabisan waktu. Ya, tadi kita terlambat juga mulai. Ya, oke. So it's an interpersonal skill. Jadi itu sangat penting ya, karena kita lihat kehidupan sosial. Dan I know that bukan saya mengatakan hal yang jelek terhadap generasi baru. Generasi baru terbiasa kontaknya dengan handphone, dengan mobile. Jadi begitu ketemu orang,
it's very hard to impress because begitu ketemu terus lihat handphone itu orang kan ini mau diwawancara kok dia lihatnya handphone terus itu ya. So yeah, interviewing skills you have to hone it. And well, if you write something or interview someone in English, it's quite egalitarian. You are on some sort of equal footing. Ya, dalam bahasa Inggris itu kan lebih egalitarian ya. Artinya begini, kalau saya pernah mewawancara Bapak Martinata Legawa, ya I can address him walaupun waktu itu dia sedang menjabat Menteri Luar Negeri gitu ya. Saya bisa bilang dia you gitu. Ya kan, saya bisa bilang you gitu, dan saya bisa bukan menyerang, saya bisa mencoba menggali sebenarnya apa politik luar negeri Indonesia seperti apa. Jadi kita bisa menggali itu dengan dianggap tidak kasar gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia mungkin kalau saudara nanti mewawancara dalam bahasa Indonesia tidak sama gitu, karena kan tidak bisa dibilang you gitu, kamu gitu, bisa suruh keluar nanti sama ajudannya. Yeah, so those kind of things. So you have to look at that as well. How you address the resource person, apa kita pakai bapak atau kita pakai siapa gitu, politeness, harus sopan, sensitivity, jangan kemudian menanyakan hal-hal yang sensitif yang resource person kita tidak suka. Nah, nanti itu mematahkan hubungan yang sudah kita bina, mungkin nanti medianya atau kampusnya atau apanya nanti kena gitu. Kalau sampai sesuatu hal yang mereka tidak suka kita paksakan untuk ditanyakan. Avoiding sensitive issue, be positive and not judgmental, and avoiding inconveniences. Jangan sampai mereka merasa nggak nyaman di wawancara ini, orang kok kayak ini menyudutkan saya gitu, ya kan? So you have lots of things in YouTube, so you could go there and find. Jadi ada satu wawancara saya dengan wartawan CNN, seorang wanita, dan wawancara seorang komedian wanita. Jadi si wawancara CNN ini terus-terusan sepertinya menyerang. Kamu kan pakai baju ini, jadi itu kan nggak sesuai dengan environmental movement, gini-gini. Sampai yang diwawancara itu marah, dia bilang, saya tanya kamu, dia bilang, kamu pakai sepatu kulit nggak? Iya, pakai sepatu kulit. Jangan ngomong seperti itu. Sampai kamu itu misalnya ikat pinggangnya dari kertas, saya baru ngomong sama kamu. Dia marah. Karena kita sendiri menggunakan sepatu kulit, tapi kita sendiri menjudge, ya itu enggak environment. Kamu sendiri emang sepatu kulitnya bukan dari sapi asalnya, kan gitu. So those kind of things. So you have to look at it. Don't judge a person, but be nice. And you have to record the interview, transcription, be fair, accurate, not interested. Ketika kita menginterview, make sure that your tape works. Jadi banyak sekali kejadian yang sesudah selesai interview baru tahu ini tidak direkam gitu. Waduh, gimana akhirnya apa? Kita malu meminta kepada orang itu lagi, you can't ask for a second chance. Mungkin kita nggak bisa lagi. Akhirnya ngarang gitu. Ya itu gimana nanti kalau sudah berasal dari karangan, ngarang bebas nanti ceritanya lain lagi, mungkin salah informasinya gitu kan. Contacting resource person to thank and confirm to avoid misrepresentation. Sesudah wawancara biasanya kita bilang terima kasih sudah memberi kesempatan, selalu menjaga hubungan. Kita juga bisa menggunakan secondary data atau information gathered from other sources. Kita juga bisa menggunakan data lain tentang katakanlah orang yang sama. Nah, kemudian sesudah kita mendapatkan itu, what would you do? Yeah, so it's writing and editing. Once you have all the materials, so write and editing. So you can model your works on the previous published works and building your banks of samples and uses in investment in resource and access. Kita pada awalnya itu bisa dapat menggunakan model dari majalah lain, katakanlah gitu. Kalau misalnya saya suka majalah Times, The Economist, kita ambil saja, kita koleksi saja. Ini bagus loh modelnya. Caranya dia menulis, tidak apa-apa, itu tidak dianggap plagiarism. Saya rasa itu hanya kita melihat model yang kita suka. And English is not our mother tongue. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, itu bahasa mereka yang mereka dari kecil. Dan tentu saja pemahaman mereka lebih bagus kan, seperti itu. Dan harus tidak apa-apa kalau awalnya kita modelnya itu diambil dari media lain. But writing is then it's always technical. Writing itu sebenarnya teknis gitu kan. Apakah menggunakan inverted pyramid yang piramida terbalik itu, atau kita menggunakan creative method gitu untuk menggugah, untuk membuat orang membaca gitu loh. Ya kita harus melihat lagi sekarang nanti terbitnya di mana, apakah di digital atau visual. Jadi kalau misalnya visual, kalau yang digital mungkin tidak terlalu banyak narasinya, banyak dibantu visual. Tapi visual kalau tidak dibantu naratif akan membingungkan gitu. Jadi harus selalu ada dua itu. Element of surprise, you take the notes from the interview. Apakah ada pernyataan-pernyataan dari interview dari orang itu yang bisa dikutip dan kemudian dijadikan quotation gitu, yang dikutip lebih besar, ditempatkan di layout sehingga orang melihat oh ini kutipan yang sangat baik gitu.
skills in writing, until you understand what you say, you should not be happy. We are all second language speakers. Jadi, if you write something, if you don't understand that sentence, you should not be happy. Jadi kalau kita menulis, terus kita sendiri nggak ngerti, ya orang lain gimana bisa paham? Gitu. Kita aja nggak ngerti kok apa yang kita tulis. Gitu. So, you always ask yourself, is this the best formulation? Gitu ya. Because it's second language. Tapi dalam artian jangan gunakan second language itu sebagai halangan. Use it as an asset rather than liability. Karena bahasa Inggris adalah bahasa kedua, kita selalu harus berpikir, ini orang lain ngerti nggak? Ini orang lain ngerti nggak? Saya ngerti nggak? Orang lain ngerti nggak? Jadi kita jauh lebih hati-hati dalam menulis gitu. Karena orang yang menggunakan orang penutur asli bahasa Inggris mungkin seringkali tidak bertanya hal seperti itu. Kita yang belajar bahasa Inggris yang bertanya apakah ini komunikatif tidak gitu. So it's all your asset. Jangan anggap itu sebagai halangan, tapi dengan sendirinya kita sangat berhati-hati, itu juga aset kita karena kita menulis dengan lebih baik. Now, editing for space and clarity is what we call murder your darlings, no printing without editing. Sebelum apapun itu, ujian, tugas, sebelum itu diedit, jangan diberikan kepada dosennya gitu. Editing is always, no printing without editing. Jangan boleh ngeprint dulu sebelum diedit, jadi diedit sayang-sayang kertasnya gitu kan. And murder your darlings mean kalau kita punya, ini selalu saya bilang, mungkin saya pernah bilang juga, kalaupun kita suka formulasi kalimat itu bagus banget, tapi itu bagus sekali, tapi itu tidak pada tempatnya di situ, ya buang gitu. Jangan sayang-sayang, nanti malah membuat tulisannya jelek semua. And you can also publish in getting the feedback from readers, customers, and clients. You can ask your friends what they think about your writing. Jadi jangan malu membagi, share itu jangan malu gitu. Karena orang lain yang membaca, kita mungkin paham karena itu kita yang tulis. Tapi kalau orang lain nggak paham, ya buat apa gitu. Kita menuliskan bukan buat diri sendiri. And then what you, improving your language proficiency. Yeah, you have to expose yourself to the language in all its forms. Jadi apapun bentuknya, bahasa Inggris itu harus kemudian menjadi ekosistem kita, katakanlah gitu, menjadi environment. Mendengarkan radio, podcast, mendengarkan TV, atau sekarang di website, digital, semua itu pergunakan. Karena sekarang aksesnya itu sudah sangat baik gitu ya. Teruskan membaca, reading, kita membaca ke website, mendengarkan digital radio atau podcast, vocabulary bank, dari mana saja. Ilmu menambah vocabulary bahasa Inggris bisa dari mana saja. Saya bahkan kalau saya beli CD, kalau yang masih suka CD, itu kan ada di dalamnya ada sleeves-nya. Itu kadang sangat bagus. Itu juga saya bilang, ini bagus, ini saya simpan. Nanti suatu kali saya misalnya harus menulis, misalnya Club Project rilis si album baru dan saya harus menuliskan sedikit untuk itu, misalnya saya bisa, wah ini modelnya bagus seperti itu. Itu tidak apa-apa itu karena kita terinspirasi oleh produk sebelumnya gitu kan ya. Practice writing as technical. Ini bisa dilatih ya. Jadi semua dilatih. Kalau kita misalnya menulis naratif, mungkin kita bisa lihat sequences. Terus sudah ini apa yang terjadi, kita mencoba berlatih sendiri, dan itu yang building our muscles in writing. Kalaupun kemudian gagal, you dust yourself off and start all over again. Tidak semuanya terjadi dengan sendirinya. You have to do it and make it happen. Itu tidak terjadi dengan begitu saja gitu ya. Jadi harus selalu berusaha keras. Nah, ini ada beberapa contoh yang pernah saya tulis di Indonesia Tatler ya, mungkin kelihatan ya. So this is what I wrote for what we call Ananda Soekarlan, seorang pianis Indonesia yang bisa dia masuk ke dalam roster pianis tingkat internasional. Itu saya pernah interview. Nah, interview itu tidak dengan mudah saya lakukan karena saya juga sadar gitu. Beliau ini kan sangat levelnya itu sangat tinggi ya. Jadi dia tidak mungkin ditanya hal-hal sepele gitu kan, nanti dia marah gitu karena kamu nggak pernah baca saya udah tingkat internasional, masa kemudian saya tanya umur berapa belajar piano gitu kan, nanti wah ini pertanyaan. And I have to contact my friend. Jadi saya harus berbicara dengan teman saya yang juga terdidik belajar piano di Austria gitu ya. Dia saya berikan pertanyaan, kira-kira apa nih isunya yang sekarang pendidikan piano itu apa sih di Indonesia, pendidikan musik klasik. Jadi dia memberikan masukan dan saya juga terbantu dengan masukan dia. Kemudian saya tulis, saya kirim ke beliau, ke Pak Ananda Soekarlan, dan dia sangat senang gitu. Dia bilang kayak gitu, saya ini luar biasa, wartawannya ini siapa? Kok pertanyaannya bagus sekali gitu. Nah itu kan moral booster ya. Kita jadi oh iya ya, karena dia merasa pertanyaannya bagus dan efeknya apa? Dia sangat senang menjawab pertanyaan itu. Itu yang kemudian menjadi aset. Pertanyaannya dia senang, dia menjawabnya dengan sukacita kan. Jadi nggak marah dijawabnya, dia merasa ini worth it dalam artian jadi platform yang baik buat dia
tampil di majalah itu karena dia bisa mengungkapkan pemikirannya, karena kita juga berhasil menggali pemikiran dia gitu ya. Nah, kemudian ada hal kecil seperti misalnya di majalah kami itu ada aliterasi. Jadi kita misalnya judulnya itu learning to learn, karena ada L gitu. Salah satu house style. Jadi saudara kalau bekerja di media harus tahu dulu ini house style-nya gimana sih, bahasanya seperti apa, seperti itu. Dan kemudian ada seperti ini, saya nulis Nadera Rights. Jadi ini seperti footprint kita. Jadi saya tahu ini saya menulis gitu loh. Walaupun kadang ini kan sudah lama 12 tahun yang lalu, tapi karena ada footprint ya seperti ini. Nah, ini kemudian ada byline istilahnya. Jadi ada kalimat, 1-2 kalimat yang menjembatani judul dan body text gitu. Menjembatani judul dan body text. Jadi kita lihat, kita summary dari apa yang dia baca. Kalau orang nggak sempat baca, mungkin lihat ini dulu, nanti saya baca belakangan gitu ya. Dan kemudian, dan kemudian ini ada ungkapan dari dia sendiri. Dia mengatakan ya seperti Shakespeare bilang music is the food of love. Kita menempatkan kalimat itu pertama gitu. Jadi seperti membuka suatu presentasi dengan ya you hit it gitu ya. Jadi orang dia mengungkapkan seperti ini bahwa musik itu ya is the food of love. Jadi kecintaan pada musik, bagaimana musik itu menginspirasi. Jadi saudara juga harus berpikir bagaimana nih kita melakukan wawancara supaya dia terungkap gitu apa yang dia ingin katakan kepada pemirsa atau pembacanya. Nah, kemudian ya beberapa di sini semuanya itu merupakan kutipan-kutipan, dan kutipan itu juga kita nanti sebelum terbit kita kirim ke beliau juga kira-kira sudah merepresentasikan tidak pemikirannya, karena mungkin ada kesalahan dan dia akan koreksi. Nah, kemudian ini Pak Muhammad Lutfi waktu itu menjadi ketua BKPM yang 12 tahun yang lalu, sebelum beliau menjadi dubes di Jepang, dubes Indonesia di Amerika, sekarang menteri ya, mereka beliau kabinet minister. Ini saya wawancara beliau waktu itu, sending the right message. Nah, ini kemudian juga ada beberapa artikel yang saya tulis, tribute to tradition, kembali lagi aliterasi kita, tribute to tradition. Jadi Filda dan Alex Bowo ini, Filda ini putrinya Pak Purnomo Yusgiantoro yang menteri ESDM sampai berapa periode, 2 atau 3 periode. Waktu itu ya ada pernikahan beliau dan saya meliput selama beberapa hari pernikahan beliau dalam tradisi Jawa yang sangat baik gitu ya. Jadi itu yang menariknya di situ. Jadi tribute to tradition. Jadi kita menggunakan judul yang supaya T gitu. Jadi alliteration, dan di dalamnya gambarnya banyak. Nah, ini kemudian yang artikel yang saya tulis ini, walaupun isinya berbeda. Kalau untuk di cover dia judulnya ini saya ingat ini yang artikel yang saya tulis. Dan ini juga kita menggunakan beberapa aliterasi gitu ya, roll the red carpet, dari kata roll the red carpet. Terus kita menggunakan kata showing there is an upside amid global economic downturn. Jadi ada sesuatu yang positif dari krisis ekonomi itu gitu. Jadi kita supaya pembicara tuh melihat, wah ini sekarang krisis, tapi cara ada harapan. Apakah harapan itu? Gitu. Jadi kita memainkan kata itu, ini upside down, tuh ada up, ada down. Gitu. Jadi kita cari kata-kata yang gimana ya supaya kalimat pembukanya ini menarik gitu. Nanti orang kalau lihat dia aja ngomong yang sama pasti, tapi tidak. Ini hal sesuatu yang baru. Dan itu harus selalu memang mencari yang apa yang menarik dari interview itu. Dan saya rasa itu dalam menulis untuk media ya. Ya, ini bukti bahwa there's no printing without editing. Tulisan saya di PDF ini banyak salah-salah juga. Dan ada craftsmanship harus pakai S gitu. Ini ada kata yang salah. Ya kan kadang kita bekerja dalam komputer yang ada spelling checker atau yang otomatis mengganti kata-katanya gitu ya. Jadi saudara harus cek lagi gitu apakah seperti itu. Dan ini kebetulan di print ada beberapa kata-kata yang istilah-istilah yang sangat kultural feel de lo gitu. Ini karena ini salah satu produk jewelry dari Prancis ya, Van Cleef Arpels. Jadi kita minta mereka melihat dulu gitu. Nah, ini kreatif. Jadi kadang kita ditugaskan untuk menulis sesuatu yang ya sebelumnya kita tidak pahami. Saya kebetulan memang belajar bahasa Perancis, tapi tidak sampai pada tahap untuk memahami fashion itu dia seperti apa, jewelry seperti apa. Tapi ya kita punya kesempatan, karena itulah kalau menulis itu usahakan sebelum menulis bacanya harus banyak gitu. Jadi ada bekal kalau kita mau menulis gitu ya. Oke. Dan yang terakhir itu ya improvement in skills gitu. Reading and vocabulary expansion, kita harus selalu membaca dan mengenal vocabulary. This is a gift that keeps giving. Tidak ada ruginya kalau kita membaca itu. Kita menjadi kekayaan yang tidak bisa dicuri orang, katakanlah itu pepatah ya, yang tentang ilmu, bagaimana kita harus mengumpulkan ilmu, jangan kekayaan gitu ya. Jadi saya jadi kayak khotbah nih ya, kalau ilmu itu
nggak bisa dicuri orang gitu. Tapi kalau kita mempunyai harta, kita akan sibuk sendiri menjaga harta itu. Tapi kalau kita punya ilmu, pengetahuan, ilmu itu yang menjaga kita. Nah, itu kan. So you always have to think that knowledge is your asset gitu. Dan seperti saya ungkapkan tadi ya, di masa depan potensi itu sangat banyak. Ya, karir sebagai penulis itu bisa screenwriter, speechwriter, editor, YouTube, apa istilahnya, kreatif, yang membuat kreatif konten dari YouTube gitu ya. Itu akan sangat bermanfaat, dan sebelum bisa mencapai saat tahap itu ya harus melakukan investment gitu, harus memiliki misalnya buku referensi grammar yang baik gitu. Sekarang mungkin dalam bentuk e-books ya apa modal sedikit lah gitu, karena itu nanti akan membantu akses to online dictionary, harus ada punya akses. Karena misalnya Cambridge Online Dictionary itu kan gratis, tapi ya harus ada akses ke situ. Kalau misalnya sudah ada punya akses, ya udah nggak usah beli. Sekarang nggak usah beli kamus, tapi memang tetap harus consult your dictionary, karena itu cara untuk meningkatkan keakuratan pilihan kata itu. Ya, dan saya kira demikian. Tetaplah berlatih menulis, karena hanya dengan berlatih kita menjadi lebih baik dalam menulis. Dan sebelum menulis, saya akan tegaskan lagi, baca supaya ada bekal buat saudara untuk menuliskan apa yang tersimpan dalam benak saudara. Saya kira demikian, Bu Desi. Okay, thank you, Pak Made. That's very interesting presentation lecture from you as well, because you are very you have experience. You have you experience it. So I think this is a good chance for the students, for our students, to learn many things from this lecture. Okay, student, do you have, now we come to the next session, question and answer. Do you have any question? You can raise your hand and then ask directly to Pak Made, or you can write down in our chat box. Okay, meanwhile, perhaps the things that I take note from your explanation is about improvement in skill. The last part of your presentation, reading and vocabulary expansion. So I think that's very interesting, because this is the most urgent thing for the student today, because student they lack of reading passion. And then also that, because if they read a lot, and then their vocabulary will increase immediately, directly. Yeah. So I think that's the problems that students face today. So the lack of the reading passion. So I think then they do not need to read for example, academic source only, but I think they need to read. They need to have a patient to read anything, yeah, Pak. Yeah, Do you agree with that's true. Yeah, I think reading is at the heart of it. So if someone asks me, how do I improve my writing? My answer is probably odd when I said reading. Loh, Pak, saya kan tanya gimana saya meningkatkan writing skill saya, kok reading sih jawabannya. Ya iya, kamu kalau punya sesuatu yang ditulis, kalau punya sesuatu di sini kan gitu. Ya itu. Because writing is always is only a technical gitu. Nanti lama-lama mungkin akan mirip, walaupun ya sedikit berbeda dengan academic writing. Kalau academic writing kan dia kaku sekali ya. Sangat kaku, dan makanya kita academic writing itu kita perlu academic presentation where your personality comes out gitu, karena tulisan academic writing itu kan sangat kering. Karena bahasanya sangat kering. Nah, pas presentasi itu yang kesempatan kita, ini loh identitas saya sebenarnya, karena ya academic writing itu saya harus nulis begitu, nggak boleh nggak begitu. Nah, kalau kreativitas saya memang harus ditampilkan di situ, dan itu asalnya dari reading. Jadi so the best way to improve your writing skill is by reading. Because I know that this is the problem of most Indonesian. Ya. Banyak mahasiswa di Inggris juga pertanyaan nggak ada yang ditulis karena nggak ada yang dibaca.
Ya apa yang mau ditulis Iya. orang nggak ada ya. Iya kan? Oh Apa yang iya. mau ditulis katakanlah begitu. Kalau kemudian dihafal misalnya however, Mm. therefore, ya sudah habis therefore nggak ada yang ditulis Iya. karena nggak ada yang di sini. So, but that in reading you have to build your muscles. Emang harus dipaksa. Hmm. Building itu seperti bodybuilding ya. Memang cuman mungkin bodybuilding itu kelihatan gitu sudah nambah massa ototnya. Tapi kalau reading kan tersimpan di sini nggak tahu kapan kita memerlukan itu. Nah, tiba-tiba nanti suatu penugasan tertentu, oh ya saya pernah baca tentang ini disimpan di mana ya. Jadi itu keluar lagi. So it's all about strategi gimana kita menyimpan pengetahuan yang kita dapatkan itu ya. Jangan jadi apa menjadi meme kan orang bilang banyak baca banyak lupa, nggak baca Iya. nggak lupa gitu ya, nggak bisa ya. Jadi karena Meme-nya banyak baca salah banyak itu. lupa, nggak Menyesatkan. baca nggak ada yang lupa gitu ya, jangan begitu ya maksudnya. Harus selalu membaca. But I think yeah, and that's where university could also help resources, because nowadays people have choices, wide array of choices, but then they are saturated gitu ya. Karena pilihannya so many choices, they just don't know what to read. So I always say that library is it's the place where you have some edited works. So in the library, you have to collect something that is good for your student. And the students know that it is good because you have vetted it, because you have collected it, you have edited it, you have chosen it. So because when they go to the internet, they go to Wikipedia or other sources that might not have a good language there. Yes, Ya, jadi yes. guru itu yang selalu harus, guru dosen lah ya, tentunya harus ada yang, atau paling tidak a lecturer can give sort of, this is a good website, so you can go to this website. This is a, no, don't use this one. Although sometimes they need also to know that the bad language, sometimes they have to know kata-kata kasar itu mereka harus tahu juga bahwa ini Yeah. kasar, jadi jangan dipergunakan. Kalau selalu disensor, mereka nggak boleh, jadi mereka nggak tahu kalau ini nggak pantas untuk dimasukkan di artikel katakanlah gitu. So they have to know this is good, this is bad, but you have to know the bad one to know the good one. So yeah, so I think it's all a passion about that. So if you are interested in environment and travel writing, be a good travel writer. Jadi bandingkan ya mungkin harus investment juga, menginvestasikan di beli buku, karena semuanya itu sangat sangat berkembang dan sangat berubah cepat. Kalau kita tidak ikut perubahan, nanti travel writing gayanya kita tulis itu ketinggalan. Orang juga ya ini sih udah zaman dulu gitu. Jadi ya, so it's just all hard work. So yeah, I mean, and I think that as a lecturer, probably you could encourage them to do that, because students probably didn't know what to do, and that's the lecturer's sort of not duty of care, that you always have to encourage them to read more and read more and read more. Just allocate, especially during this pandemic, so you have nothing else to do. I suppose you don't travel that much, right? You stay at home, so it's wonderful. If I compare, when I was your age, ketika saya dalam usia mahasiswa, I don't have any access to English language materials. So what I did was that, I have to tell you this, but I live in a small city, but my sister worked in a hotel, and then in a hotel they subscribe Jakarta Post. Jakarta Post waktu itu masih mahal, nggak semua orang bisa langganan, hanya hotel besar yang langganan. Tapi kan sudah seminggu mereka kan nggak pakai tuh. Yeah. So she would take one of those and give it to me. And I was like reading from cover to cover. Jadi dari halaman depan sampai halaman belakang itu saya baca. If you don't understand it, you underline it. Jadi ada spidol merah. Jadi, so it's how you work. If you are limited in resource, but you have to be resourceful. Kalau kita tidak punya akses ya gimana gitu. Ya kan? So when I was a student, I couldn't afford to buy a television set. Jadi di kos saya nggak punya televisi, but I got one radio. So I was listening to the BBC like 5 hours a day. So I could remember every single order that the announcer would come. Jadi saya sampai hafal itu penyiarnya, and then like 10, 15, 20 years after that, I can see the announcer in BBC television. Saya baru lihat, wah ini yang saya dengarkan sejak 20 tahun yang lalu, orangnya kayak begini. Because I was only listening to the radio. So if you have limit, it doesn't mean that you cannot learn. So you have to you work your way out and find something. Kalau sekarang semuanya mudah kan, ya lebih mudah, walaupun nanti problemnya memilih yang baik, bacaan yang baik itu yang mana di tengah pilihan, so many choices, and you might get lost in all those choices. Okay, thank you, Pak. Okay, students, I saw someone raised the
hand. Ada yang raise hand nggak tadi ya? Oh ya, saya lihat. Siapa ini? Ariko Hidayat, yes. Ariko Hidayat, do you have question to Pak Made? Ariko and pastel, who comes first? Ariko ya. Oke, silakan. Gantian saja. Ariko Hidayat atau gimana tadi Ariko? Atau pastel? Pastel juga raise hand. Iya, Mem. Oke, ya silakan. Go on, pastel. Oke, terima kasih, Mem. Jadi, Sir, saya mau bertanya. Dalam menulis, jadi kan saya ikut UKM Pers ya, Sir. Jadi di dalam UKM Pers itu kita kadang diberikan tugas untuk mencari berita dan membuat berita. Jadi untuk saya pribadi memiliki kendala saat menulis berita tuh, kadang saya menulis dengan kecenderungan gitu, Sir. Saya terutama berita-berita tentang politik gitu. Misalnya ada berita politik yang lagi hangat sekarang. Saya itu terkadang menulis sebuah berita ada ikut campur kecenderungan di dalam penulisan saya gitu. Jadi saya tuh terkesan lebih memihak satu hal. Jadi bagaimana ya, Sir, kalau untuk bagaimana kita dapat menulis sebuah berita tanpa mengikut campurkan kecenderungan kita ke dalam tulisan kita, gitu, Sir. Oke, saya jawab pertanyaannya. Pertanyaannya baik dengan siapa namanya tadi, Pascal ya. Oke, ya, ya ini masalah yang mungkin there's no straight answers to that gitu ya. Karena kita paham juga misalnya setiap media itu juga punya ideologi sendiri gitu ya. Kalau memang katakanlah ideologi Pascal dan medianya sama, ya nggak apa-apa, tulisannya condong ke suatu hal, karena memang kita kan semuanya manusia, subjektif dan ada ideologi gitu. Kalau memang kecenderungannya sama dengan medianya, saya rasa medianya bisa menerbitkan. Tapi kalau misalnya berlawanan dengan medianya, mungkin agak sulit juga. Nah itu kalau kita melihat kecenderungan manusia. Kadang manusia memang nggak bisa dipisahkan dari itu. Bias itu selalu ada bahkan the bias dalam academic writing pun ada, karena kita kan manusia itu. Dan mungkin kita sangat tidak terpengaruh oleh dua pihak itu. Yang bisa saya sebut, yang bisa saya ungkapkan di sini, mungkin probably you have to read two sides of the argument gitu. Jadi dalam menyampaikannya itu saja, jangan terlalu dominan pendapat Pascal, tapi juga kutip misalnya pendapat dari orang yang berbeda gitu. Jadi balance di situnya, walaupun tetap saja mungkin nanti akan ada kecenderungan. Jadi kita nggak bisa di tengah gitu loh. Pasti kita akan kecenderungan sendiri, tapi kecenderungan ini kita sudah coba balance. You try to sort of work your way out, so it's not actually leading to the right or to the left, but it's just balance and you soften it a little bit. So you're soften the landing, so it's not very hard crash landing. Jadi diperhalus saja gitu. Dan salah satunya ya seperti mencari orang yang atau narasumber yang berbeda pendapatnya. Jadi diungkapkan di situ. Jadi kalau orang protes, kamu kayaknya pendapatnya kesini, enggak kok, kan saya juga kutip dari orang lain gitu. Ya, jadi salah satu caranya untuk memoderasi itu supaya nggak kelihatan terlalu membela, ya cari orang yang berbeda pendapatnya. Katakanlah demikian. And I think reading would help you understand that reading two different arguments, karena kita selalu memang dihadapkan pada, apalagi kalau masalah sosial kan tidak ada jawaban satu ya, semuanya itu relatif, subjektif. Kita melihat dari sini bisa, melihat dari sini bisa gitu. Justru nanti keunggulan dari artikel itu karena kita bisa menampilkan dua pendapat yang berbeda itu, jadi menunjukkan keluasan berpikir kita, bahwa kita tidak hanya memihak satu pihak, tapi kita memang memahami persoalan itu dari berbagai sudut pandang. Nah itu nanti seninya di situ, bagaimana kita mengolah bahan itu sehingga dua sudut pandang itu tampil, walaupun tentu saja nanti pasti endingnya kan agak kelihatan, dia agak condong ke sini nih gitu. Tapi itu sudah kita coba moderasi gitu. And it has something to do with the tone. Nanti mungkin ada kuliah sendiri tentang tone, penggunaan bahasa itu. Penggunaan bahasa dalam bahasa Inggris. Misalnya kita tidak menggunakan bad, karena kita menggunakan bad, kata bad itu kan konotasinya kita memberikan nilai. Tapi misalnya kalau inappropriate, nah itu lebih netral. Jadi gunakan kata-kata yang seperti itu. Jangan kita menggunakan kata judgmental. Ya, misalnya kalau misalnya contoh saya dalam academic writing, tapi bisa juga digunakan. Misalnya kita bilang early marriage is bad for girls gitu kan. Bahwa kita menilai gitu kan bahwa
perkawinan dini itu jelek buat gadis. Tapi mungkin kita bisa moderasi dengan istilahnya qualify your argument bahwa early marriage lowers the opportunity for girls to go to school gitu. Jadi perkawinan dini itu menurunkan kemungkinan kesempatan untuk para gadis untuk bersekolah gitu kan. Kita bilang ya kurangnya karena dia nggak bisa sekolah karena dia harus married gitu. Sama kita bilang bad. Kalau bad itu kan judgmental. Jadi so that kind of thing, the way you tone your argument is important. Ya, mungkin kira-kira Pascal menjawab pertanyaannya. Does it answer the question? Oh, baik, terima kasih banyak, Sir. Sangat menjawab. Yeah. Okay, thank you, Pak Made. And the next one is Arikul Hidayat. He mentioned here something in chat box. Excuse me, sir. I want to ask, when we do the news gathering, how to gather the information that has many variable answer from the sources into one absolute answer. Okay. Saya coba pahami dulu ya, maksudnya kalau kita because you have so different resource persons and they have all that conflicting answers. Yeah. There's an art in that. So where basically if there's so many different answers, then you have to show where you stand on the issue. Jadi kita memang menempatkan posisi kita di mana, tapi dalam menyampaikannya itu harus berimbang. Saya rasa I think that's the key. How do you balance the views? And you are not pitting one against another. Ya, jadi kita tidak mengadu domba. Ini bilang begini, kok Bapak bilang begini. Tidak. Jadi ambil pernyataan yang diperhalus sehingga kita tidak mempertentangkan, mengadu pembicara satu dengan pembicara lain atau resource person satu dengan resource person lain. Nah ini kemudian kembali kepada pemahaman knowledge terhadap topik itu. Seberapa banyak topik itu kita pahami. Kalau kita memahami topik itu dengan baik, kita kan seperti helikopter ya. Kita melihat konstelasi pertarungan idenya gitu. Kalau pengetahuan kita hanya sedikit, kita melihat dari bawah gitu. Jadi kita nggak kelihatan yang berantem ini siapa. Tapi kalau pengetahuan kita lihat dari atas, ini lawannya dia nih, ini. Jadi kita seperti main catur ya, kita lihat di atas. Ya, that's when you have slightly knowledge. Ya seperti itu. Jadi mungkin pelajaran sosiologi, saya kira karena saya background sosiologi, jadi itu sangat membantu saya dalam melihat suatu permasalahan sosial gitu ya kan. Jadi lebih bijaksana dalam melihat satu masalah sosial, tidak hanya membela satu pihak saja, tapi dengan lebih bijaksana. Ya dulu dosen saya ada yang berkelakar gitu. Jadi suatu dia mengajar, ada mahasiswa yang baca koran gitu. Wah, baca koran nggak demonstratif dengan gaya zaman dulu, misalnya dia baca koran yang masih di print gitu. Terus dosennya bilang, kenapa kamu baca koran? Saya mau kasih kuliah nih sosiologi. Dia bilang, ya ini koran ini lebih menarik daripada kuliah apa-apa. Dia bilang gitu. Tapi kemudian dosen sosiologinya nggak mau kalah. Coba taruh itu koran itu, kamu dengarkan kuliah saya dan bandingkan pemahaman kamu sesudah mendengarkan kuliah saya, baca koran itu kamu pasti lebih yakin pemahaman kamu lebih baik terhadap isi koran itu gitu. So this is an anecdote ya. Jadi memang ada pengetahuan mungkin yang bisa ditambah. Dan teruslah menggali, dan ini mungkin ya sebelum itu dipublish, sebelum itu dipublikasikan ya harus tanya-tanya orang juga, apalagi kalau isunya sensitif ya. Ya jadi memang harus selalu harus ada perbandingan, karena apa yang kita tulis kan ada dalam otak kita. Kadang kita tidak merepresentasikan dengan ada, you don't represent the ideas fairly, so you need someone else to check that. So that's fair. It's not that they owe you something or it's become their work. So it's just like the way it works. Bukan berarti itu jadi tulisan orang lain karena kita bertanya oleh dia, cuman kita kan meminta advice gitu. Dan itulah mungkin kalau dalam hierarki media kan ada namanya chief editor, ada hanya editor gitu. Itu yang mereka yang akan menentukan nanti ini tone-nya seperti apa gitu. Ya, kira-kira terjawab mungkin Arikul Hidayat. Arikul Hidayat. Apakah menjawab? Arikul tadi mana dia? Oke, kayaknya mungkin one more question ya. Satu pertanyaan lagi, silakan, student. One more question, ada lagi? Oh ya, thank you sir for the answer. Oh ya, sudah dijawab sama Ariful Hidayat. Oke. Satu lagi pertanyaan, guys, untuk Pak Made.
Ya, ada? Harza, nggak ada pertanyaan? Tidak, Mel. Nggak. Ini satu angkatan semua atau dari beda angkatan? Satu angkatan, Pak. Satu tahun 1, semester 2. Second semester. Oke. So, Biasanya ke media apa biasanya mereka? Sebagian ada nggak tracing apa istilahnya? Studi yang melacak mereka biasanya pekerjaannya ke apa? Apakah ke advertising agency, apa ke tourism board, apa mungkin lebih banyak ke tertentu atau memang belum ada datanya mungkin? Atau biasanya ada ke alumni kita ada yang alumni? di itu seperti apa namanya, konten creator gitu ya, di Ya, salah satu stasiun TV swasta. oke. Ya, Jadi dia menulis apa untuk satu acara, terus dia yang tulis apa namanya itu, skrip ya, skrip oke. writer, Program. program. Ya mungkin ya Terus, istilahnya. Saya juga nggak paham kalau di televisi. ya. Itu kan berarti salah satu kesempatan ya karir dengan media digital sekarang ini mungkin tidak seperti dulu yang cuma ada satu, harus masuk satu media. Kalau mereka kan sekarang kesempatannya lebih banyak. Iya. Dan bisa memposisikan ya. Iya. Dan banyak, dan itu yang kita apa namanya, kita tekankan ke mahasiswa kalau menulis itu yang seperti Bapak Made bilang tadi, menulis itu banyak banyak peluangnya ya, dengan modal menulis tadi itu banyak yang bisa kita lakukan nanti setelah mahasiswa ini lulus gitu ya. Itu yang kita tekankan ke mereka gitu. Jadi tidak hanya menulis sebagai penulis konten digital gitu ya, tidak di apa, di surat kabar gitu ya, atau seperti travel writer tadi itu, atau juga sekarang kan misalnya ada itu artis, kemudian dia punya media sosial gitu ya, dan itu biasanya kan ada satu yang menulis gitu ya, yang membuat. Nah itu kan ada pekerjaannya itu, ada, saya lupa apa namanya gitu. Jadi ya itu di hire ya, jadi mereka kan bisa juga jadi seperti itu gitu ya, artinya itu dari modal menulis gitu. Jadi makanya kita menekankan perkuliahan kita itu nanti mengarahkan mahasiswa ke situ. Karena ini kan mereka baru semester 2, Pak. Jadi nanti semester 3-nya nanti ada kelanjutannya, itu ada writing for media, kemudian ada technical writing juga, kemudian nanti ada writing untuk tugas akhirnya. Nah, nanti kan mereka magang, dan magang mereka ada di broadcasting, ada di bagian penyiaran, mungkin di televisi, di radio, di surat kabar, dan di biro penerjemahan. Nah, jadi dari situ nanti mereka apa namanya itu, setelah itu, jadi biasanya itu tempat-tempat mereka magang itu nanti biasanya mereka menawarkan gitu ya, menawarkan. Karena sudah tahu mungkin cara kerja apa segala macam gitu. Ya, jadi memang ya perusahaan itu kan dia memilih orang yang memudahkan kerja mereka gitu kan ya. Jadi mahasiswa itu harus memudahkan kerja mereka dalam artian punya skills gitu. Kalau misalnya menjadi merepotkan bosnya yang nggak akan di-hire itu. Itu saya pernah dengar sendiri dari media. Saya ingin merekrut dari kampus-kampus tertentu karena biasanya alumni kampus ini mempermudah kerja saya. Kalau beberapa kampus katakanlah ya mungkin beberapa kampus mempersulit kerja saya karena yang di-hire dari situ nanya melulu ini gimana Pak, ini gimana. Sementara dari kampus lain sudah dibekali dengan kemampuan yang baik, jadi dia mempermudah tugas saya. Iya, jadi memang itu yang kita tekankan sebelum mereka magang kan nanti ada apa namanya itu, ada apa, briefingnya gitu. Nah di situ kita tekankan kalau bisa jadi kalau kamu bagus performance-nya di tempat kerja itu nanti bisa kamu ditarik walaupun belum tamat gitu ya, belum wisuda gitu, biasanya tuh mereka akan narik mahasiswa ini untuk bekerja di situ. Nah, itu kan sudah menjadi modal gitu. Dan berarti ada kesadaran juga bahwa bahasa itu penting gitu. Kalau dulu kan seperti saya bilang tadi, biasanya tugasnya dirangkap. Perusahaan-perusahaan tertentu ya udah aja, kan kamu juga sarjana atau lulusan apa, udah kamu aja nulis, nggak usah hire, nggak usah cari rekrutmen. Jadi semuanya merangkap. Kalau sekarang sudah ada pemikiran bahwa ya ini memang harus butuh tenaga yang terlatih untuk ini, jangan. Itu berarti kesempatan. Oke, tidak ada lagi nih pertanyaan.
Enggak ya, cukup ya. Oke, karena waktunya mungkin sudah Ya, oke, lewat tidak juga apa-apa. ya Pak Ya, Made. nggak Oke, apa-apa. thank you. Thank you so much Pak Made for Ya, today's event. Jadi ini sangat memberikan pembekalan yang yang sangat banyak untuk mahasiswa kita nanti kita ketika kembali ke kelas mahasiswa akan lebih ini menjadi boosting ininya ya spirit ya untuk mereka untuk lebih passion lagi untuk menulis gitu. Terima kasih sekali lagi Pak oke, Made sama-sama. for the time. I Thank you think very much. kita Oke. sudahi ya. Ya, oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih banyak juga sudah mengganggu waktu Nggak apa-apa. pagi harinya di sana Pak. Ya. Oke, good luck Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Terima Okay, kasih Bu Desi. Terima kasih. Bye. Okay, for the students, before you leave, you need to take the attendance ya. Sudah take the Ya, attendance, oke, please. saya bisa leave ya. Oh ya, Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih ya, mari. Oke, untuk mahasiswa jangan lupa absensinya ya Ibu Novi. Bu Novi dan Bu Itri masih ada nggak ya? Nah, masih. Ya, jangan lupa absennya ya. Ya, absennya sedikit kali yang isi baru. Ya, jadi itu sampai jam berapa Ibu isi absennya Bu? Bisa sampai masih dibuka? Karena ini terhitung meeting ya. Biasanya hilangkan batasnya. Iya, itu meeting. Ya, terhitung meeting. Jadi artinya itu kalau kamu nggak isi absen, berarti itu kamu meeting. Batasnya saya hilangkan, terserah. Oh gitu Bu. Oke. Jadi nanti dia ngisi absennya di Spada ya Bu, seperti biasa ya. Dia di Spada, 2 Ya. itu absennya Bu Desi. Oke. Absen yang pakai link 1, yang Google. Oh, yang Google Form 1, terus yang Spada 1 ya. Oke, Bu Witri kayaknya putus-putus juga. Oke, kelas mungkin kamu sudah tadi ada yang mencatat kan ya. Jadi ini artinya itu karena sepertinya tidak semuanya hadir juga ini ya. Jadi saya nggak tahu masalahnya di mana. Harusnya kan kita sudah ngasih tahu jauh-jauh hari sebenarnya ini.